Baiklah, untuk bab 1 pelajaran fisika, yakni besaran dan satuan. Adapun untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari 3 sub pokok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, angka penting dan notasi ilmiah, satuan dan konversinya. Adapun kompetensi dasar kita untuk materi kali ini yakni 3.1, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. 4.1 melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan angka penting. Nah, indikator pembelajaran kita yakni memahami konsep besaran dan satuannya, membedakan besaran pokok dan besaran turunan beserta alat ukurnya, mengidentifikasi konversi satuan, menerapkan aturan angka penting dan notasi ilmiah pada data hasil pengukuran. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari kimia, yaitu apa itu kimia? Kimia adalah ilmu mempelajari tentang materi serta perubahannya. Nah, apa bedanya kimia dengan fisika? Nah, kita tinjau dulu apa itu fisika. Nah, ternyata fisika itu mencakup mekanika, termodinamika, bunyi, optik, listrik, magnet, dan medan magnet listrik. Nah, semua bidang cakupan fisika ini dia membutuhkan yang namanya pengukuran. Nah, begitu pentingnya pengukuran dalam kimia. Nah, apa yang diukur dalam fisika? Nah, semua yang diukur dalam fisika itu adalah melalui pengamatan terhadap gejala alam. Sebagai contoh, kita mengukur berapa kuat arus listrik. Sebagai contoh, kita mengukur berapa besar daya tarik magnet, ya kan? Nah, jadi semua kajian fisika itu melibatkan yang namanya pengukuran. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, hasil dari pengukuran itu merupakan besaran. Nah, ingat tadi pengukuran melibatkan yang namanya besaran dan satuan, di mana pengukuran itu bertujuan untuk mendeskripsikan objek. Sebagai contoh, coba deskripsikan gajah pada gambar berikut ini. Nah, tentu kita akan mendeskripsikan gajah ini sebagai contoh dengan memiliki tinggi 2,5 meter, memiliki massa 4 ton, memiliki panjang 5 meter. Nah, tinggi, massa, ataupun panjang itu dikenal sebagai besaran. Nah, apa itu besaran? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, segala sesuatu yang dinyatakan dengan angka. Ya, ingat tadi kan? Tinggi 2,5 meter. Nah, berarti dia memiliki nilai 2,5 meter. Dinyatakan dengan angka, ya kan? 2,5. Sesuatu yang dapat diukur, ya kan? Tentu untuk mendapatkan data tinggi kita memerlukan yang namanya pengukuran. Nah, selain contoh yang tadi, ada tinggi, ada massa, ada panjang, ada contoh besaran lain yaitu waktu, suhu, dan lain-lainnya. Nah, dalam ilmu fisika, besaran itu dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok serta besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dahulu atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konversi internasional mengenai berat dan ukuran. Nah, ternyata dikenal di sini ada 7 besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, serta intensitas cahaya. Nah, panjang memiliki satuan internasional ini meter, ya, jadi bukan sentimeter ya, dengan lambang M kecil. Nah, supaya senti itu bisa menjadi satuan internasional, maka nanti kita akan memerlukan yang namanya konversi satuan. Massa
memiliki satuan kilogram, lambangnya adalah kg, waktu itu second dalam S kecil, suhu itu dalam Kelvin, dalam K besar, bukan derajat Celcius ya. Ternyata satuan suhu yang digunakan di Indonesia itu belum dalam satuan internasional. Satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin dengan lambang K besar. Kuat arus adalah ampere, jumlah zat adalah mol, intensitas cahaya adalah kandela. Nah, semua besaran ini dia memiliki yang namanya alat ukur. Nah, sebagai contoh, panjang itu bisa diukur dengan menggunakan mistar. Nah, bagaimana dengan massa? Tentu massa bisa digunakan neraca, timbangan, ya kan? Sedangkan waktu bisa menggunakan stopwatch atau jam, suhu bisa menggunakan termometer, kuat arus bisa menggunakan ampere meter. Nah, bagaimana dengan besaran turunan? Ya, jika tadi sebelumnya kita mengenal ada 7 besaran pokok, nah ternyata banyak sekali besaran turunan. Nah, besaran turunan ini dia sangat banyak. Ini hanya beberapa contoh saja yang saya tampilkan di sini. Sebagai contoh itu ada luas, volume, massa jenis, serta kecepatan. Nah, besaran turunan ini dia dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. Sebagai contoh, luas dengan satuan meter persegi, lambangnya meter kuadrat, ya kan? Dari mana datangnya luas? Nah, ingat bagaimana cara menghitung luas persegi panjang? Luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjang itu merupakan besaran panjang, lebar juga merupakan besaran panjang. Ya, panjang dengan satuan meter, lebar juga satuan meter, berarti meter dikali meter, maka lambangnya adalah meter kuadrat. Bagaimana dengan volume? Ingat volume kubus atau volume balok, panjang dikali lebar dikali tinggi, berarti panjang itu merupakan besaran panjang, lebar dan tinggi juga termasuk ke dalam besaran panjang, maka meter dikali meter sama dengan meter kubik. Bagaimana dengan massa jenis? Nah, ternyata massa jenis itu didapatkan dari hasil bagi massa per volume. Nah, ingat massa itu satuannya kilogram, sedangkan volume tadi adalah meter kubik, berarti massa jenis dengan lambang kilogram per meter kubik. Bagaimana dengan kecepatan? Kecepatan didapatkan dari jarak yang ditempuh per waktu yang diperlukan, maka jarak itu merupakan satuan panjang dengan besaran panjang dengan satuan meter, sedangkan waktu dengan satuan second, berarti kecepatan itu memiliki lambang satuannya adalah meter per second. Nah, satuan, bagaimana dengan satuan? Jika tadi kita sudah meninjau tentang besaran, ternyata satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Nah, dikenal ada satuan baku dan ada satuan tak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama. Contohnya meter, kilometer, kilogram. Nah, pada contoh gambar ini anak kecil ini dia mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Nah, ternyata jengkal merupakan satuan tidak baku. Kenapa? Karena jengkal ini nilainya tidak sama, ya kan? Jika kita bandingkan jengkal antara anak ini dengan jengkal dari ibu guru, tentu akan berbeda. Nah, jadi ada satuan tidak baku, contohnya jengkal, depa, hasta. Awalan-awalan satuan. Nah, ingat deka itu 10. Bagaimana dengan kilo? Misalnya kilometer. Nah, seperti 1 kilo berapa meter? Nah, 1 kilo itu sama dengan 10 pangkat 3. Apa artinya 10 pangkat 3? 10 dikali 10 dikali 10. Berarti 1000. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, begitu juga halnya dengan megabyte, gigabyte, ya kan? Berarti mega berarti 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9. Ada juga tera, ya kan? Untuk menyimpan memori data 10 pangkat 12, lebih besar lagi. Begitu juga dengan
mikro. Nah, itu sangat-sangat kecil, 10 pangkat min 6 atau nano, 10 pangkat min 9. Nah, apa aplikasi dari besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai contoh, dalam jual beli kita butuh menimbang massa dengan satuan kilo atau gram. Ya. Apakah satuan internasional untuk massa? Masih ingat? Ya, pasti kilogram. Contoh yang kedua, mengukur suhu dengan satuan Kelvin atau derajat Celcius. Nah, apakah satuan internasional untuk suhu? Kelvin ya, bukan derajat Celcius. Kemudian, mengukur tinggi badan dengan satuan meter atau sentimeter. Nah, apakah satuan internasional untuk panjang? Nah, meter. Nah, dalam menjahit pakaian, penjahit butuh mengukur panjang dengan satuan meter atau sentimeter, ya kan? Ini sama ya. Berarti besaran panjang memiliki satuan internasional, yaitu meter. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sub pokok materi berikutnya, yaitu tentang angka penting. Nah, ada 4 aturan tentang angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Nah, contoh 14,256. Nah, semua angka ini merupakan angka bukan nol. Terdiri dari berapa angka bilangan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terdiri dari 5 angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya 7000,2003. Nah, bagaimana dengan 0 di antara 7 dan 2? Pasti dia merupakan angka penting karena dia terletak di antara 7 dan 2 yang bukan merupakan angka 0. Bagaimana dengan 00 di antara 2 dan 3? Nah, dia juga merupakan angka penting karena dia terletak di antara bukan angka 0. Berarti di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka penting. Aturan angka penting yang ketiga, yaitu pada bilangan desimal, semua angka 0 yang terletak baik di sebelah kiri atau kanan desimal bukan angka penting. Sedangkan semua angka 0 setelah angka bukan 0 merupakan angka penting. Nah, berarti untuk contoh yang pertama, 0,02. Berarti 0 yang terletak sebelah kiri dan sebelah kanan tanda desimal itu bukan angka penting. Berarti dalam bilangan yang pertama 0,02 itu hanya terdapat satu angka penting. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? 0,301. Berarti 0 sebelum tanda desimal itu bukan angka penting. Bagaimana dengan 0 antara 3 dan 1? Nah, 0 di antara 3 dan 1 merupakan angka penting karena dia terletak setelah angka bukan 0. Berarti pada bilangan 0,301 terdapat 3 angka penting. Bagaimana dengan 3,02? Karena 0 ini terletak setelah angka bukan 0, maka terdapat 3 angka penting. Aturan terakhir yaitu semua angka 0 yang menunjukkan perpangkatan 10 bukanlah angka penting, kecuali diberi tanda khusus, misalnya diberi garis bawah. 0,056, ya ingat tadi ya, ini tidak ada tanda khususnya, berarti dia sebelah kiri tanda koma, tanda desimal, atau setelah tanda desimal, berarti dia bukan angka penting. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua, 0,23400 dengan garis bawah? Nah, berarti 0 yang sebelah kiri tanda desimal itu bukan angka penting, sedangkan 0 yang lainnya, 3 buah 0 yang lainnya adalah angka penting. Berarti bilangan 0,23400 terdiri dari 6 angka penting. Bagaimana dengan 0,2340000? Nah, di sini yang di garis bawah adalah 0 yang kedua. Nah, berarti 0 sama ya, 0 yang sebelum tanda desimal atau sebelah kiri tanda desimal itu bukan angka penting. Sehingga di sini yang termasuk angka penting adalah sampai tanda yang di garis bawahi. Berarti terdapat 1, 2, 3, 4, 5 angka penting, 5 angka penting. Nah,
Untuk aturan operasi angka penting, baik itu penjumlahan atau pembagian atau perkalian atau pembagian, sebelumnya kita tinjau kembali tentang pengertian angka pasti dan angka taksiran. Nah, apabila sebagai contoh kita mengukur panjang buku itu adalah 17,6 cm. Nah, ternyata 1 dan 7 itu adalah angka pasti. Nah, sedangkan 6 itu adalah angka taksiran. Nah, penjumlahan dan pengurangan dua atau lebih angka penting memberikan hasil yang hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Sebagai contoh, 1,23,430 ditambah dengan 12,3. Nah, 123,430 itu terdiri dari 6 angka penting ya, karena 0 itu terletak setelah angka bukan 0, berarti ada 6 angka penting. 12,3, nah ini pasti 3 angka penting, aturan yang pertama ya. Nah, hasil penjumlahannya adalah 135,730. Nah, namun hasil yang ditulis itu cukup 135,7. Nah, kenapa demikian? Karena tadi ketika penjumlahan atau pengurangan dua atau lebih angka penting, hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Nah, berarti 135 ini adalah angka pasti, sedangkan satu angka taksiran yang digunakan adalah 7, hanya satu angka taksiran. Berarti hasil ini 135,7 memiliki berapa angka penting? Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 angka penting. Nah, bagaimana halnya dengan perkalian dan pembagian? Nah, perkalian dan pembagian angka penting memberikan hasil dengan jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting paling sedikit. Nah, kata kuncinya ada angka penting paling sedikit dari bilangan yang terlibat dalam perkalian atau pembagian. Contohnya 1,23 dikali 1,5. 1,23 berapa angka penting? 3 ya. 1,5 2 angka penting. Berarti hasilnya nanti pasti mengandung 2 angka penting. Nah, kalau misalnya hasilnya itu 1,845 cukup dituliskan 1,8 karena bilangan yang dikalikan itu memiliki paling sedikit adalah 2 angka penting. Berikutnya notasi ilmiah. Tentu banyak sekali hasil data pengukuran dalam fisika itu melibatkan angka yang sangat besar atau angka yang sangat kecil. Nah, ada cara untuk mempermudah kita menuliskan angka yang sangat besar atau angka yang sangat kecil ini, yaitu dengan menggunakan notasi ilmiah. Bagaimana caranya? Nah, kita mengubahnya menjadi bentuk pangkat. Nah, A kali 10 pangkat B, di mana itu A itu dalam satuan, B dalam bilangan bulat. Sebagai contoh, 0,000003. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya penulisannya dengan menggeser koma maju ke depan. Berapa kali nolnya maju? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata dia butuh 6 kali maju sampai 3 koma ya kan. Berarti 3 koma tinggal dikali 10 pangkat min 6. Berarti kalau komanya bergeser ke kanan tinggal dikalikan dengan 10 pangkat negatif. Berapa kali komanya berpindah? Di sini ada 6 kali berpindah. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6. Bagaimana dengan bilangan besar? Nah, 298 juta, 298 juta. Nah, ini sebelumnya kan sebenarnya sama dengan 298000000,0. Nah, sebenarnya komanya seperti itu kan. Nah, bisa kita geser sampai dia komanya setelah angka 2. Nah, berapa kali dia mengalami pergeseran? Nanti pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Tinggal 2,9. Berapa kali dia berpindah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2,9 kali 10 pangkat 8. Nah, itulah contoh penggunaan dari notasi ilmiah.
Nah, berikutnya kita masuk kepada satuan dan konversinya. Nah, sering kan kita melihat di film-film barat dikenal istilah mil, misalnya pulau itu terletak 7 mil dari bibir pantai, ya kan? Nah, tentu kita tidak paham mil itu berapa, karena biasanya di Indonesia digunakan satuan, misalnya yang lebih familiar untuk jarak yang jauh seperti itu adalah kilometer. Nah, maka kita bisa menggunakan konversi satuan, yaitu mengubah mil menjadi kilo, di mana 1 kilo itu sama dengan 0,6215 mil. Ternyata untuk mempermudah konversi satuan itu ya, kita juga sudah mengenal ini ya, sejak zaman SD mengenal yang namanya tangga konversi. Ada tangga konversi panjang ya, ini sudah biasa ya, milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Nah, dimana apabila konversinya itu naik atau misalnya pasti itu dibagi 10, kalau kali itu dikali, kalau turun dikali 10. Ingat ya, ketika kita mendaki itu lebih sulit. Nah, ingat, sulit berbagi itu sulit. Berarti ketika naik itu dibagi, ketika turun itu dikali. Nah, 1 meter berapa sentimeter? Ingat, berubah dari meter menjadi senti. Nah, meter menjadi senti turun atau naik? Turun, berarti dia dikali. 1 tangga itu dikali 10. Meter ke senti berapa tangga? 2 tangga, berarti dikali berapa? Dikali 10, dikali 10, berarti 10 itu dikali 10 sama dengan 100. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Bagaimana dengan 1 kilometer? Kilometer diubah menjadi meter. Nah, naik atau turun? Turun. Turun berapa kali? Turun 1, 2, 3 kali, berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000, berarti 1 kilo itu adalah 1000 meter. Nah, ini adalah konversi dari massa, sama ya, untuk kilo, hekto, deka, desi, senti, mili semuanya sama, bedanya hanya gram dengan meter. Untuk perubahannya juga sama, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Nah, contohnya 1 kilo berapa gram? Nah, ingat, dari kilo menjadi gram naik atau turun? Turun. Berapa kali turunnya? 1, 2, 3 kali, berarti 1000 ya kan? 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Berarti 1 kilo itu adalah 1000 gram. Bagaimana dengan luas? Nah, ingat tadi satuan luas itu adalah persegi ya kan, meter persegi. Nah, jadi semua istilahnya sama, mili, senti, desi, deka, hekto, kilo. Nah, cuman di sini ingat kalau luas itu satunya persegi, milimeter persegi ya kan, sampai ke kilometer persegi. Nah, kalau tadi meter satuan panjang biasa dia hanya meter saja, di sini meter kuadrat. Nah, semuanya kuadrat. Kalau tadi dibagi 10, setiap kenaikan atau penurunan tangga, maka di sini dibagi dengan 100 atau dikali dengan 100. Bagaimana dengan volume? Nah, ingat satuan volume adalah meter kubik, jadi semuanya diganti dengan kubik. Kalau dalam luas itu setiap kenaikan atau penurunan tangga dibagi 100 atau dikali 100, maka dalam volume ini setiap kenaikan atau penurunan tangga dibagi 1000 atau dikali 1000. Nah, ini konversi satuan lain. Contohnya dalam 1 ATM itu sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, ini adalah contoh soalnya. Dalam satu mesin diesel, bahan bakar dikompresi hingga mencapai tekanan maksimum 25 atm. Tentukan besar tekanan itu dalam satuan Pascal. Nah, kita merubah atm menjadi Pascal. Nah, ingat ya, 1 atm itu 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal.
Nah, kita punya 25 ATM. Nah, tentu tinggal kita kalikan ya kan. 25 dikali 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Hasilnya adalah 2,5325 kali 10 pangkat 6 Pascal. Oke, kita cukupkan materi kita sampai di sini. Besok kita lanjutkan materi berikutnya tentang pengukuran.